Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan kisah dan nilai keutamaan dari Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah merupakan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai teladan bagi para istri karena kemuliaan akhlak dan kesolehannya. Ayahnya dikenal sebagai Quraisy dermawan yang dijuluki sebagai Za'ad ar-Rokbi, dan ibunya yang bernama Atikah binti Amir bin Robi'ah al-Kinaniyah dari Bani Faras. Sebelum dipersunting Rasulullah, Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang pertama masuk Islam. Sebagai istri, Ummu Salamah selalu mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Ia tabah menghadapi siksaan kafir Quraisy hingga ikut berhijrah ke Habasyah. Ia mempunyai seorang putra bernama Salamah. Ketika hijrah kedua, yaitu hijrah ke Madinah, Ummu Salamah ditahan orang-orang Bani Mughirah, dan anaknya Salamah direbut Bani Abdul Asad, sehingga suaminya harus hijrah seorang diri. Selama setahun, Ummu Salamah diberi ujian yang berat, hingga salah satu saudara laki-lakinya merasa iba dan membujuk saudara lain untuk mengizinkan Ummu Salamah berhijrah mengikuti suaminya. Ummu Salamah akhirnya berkumpul kembali dengan Abu Salamah di Madinah. Pada tahun 2 Hijriah, Abu Salamah terlibat dalam perang Badar hingga menderita luka-luka. Dan pada tahun 3 Hijriah, Abu Salamah meninggalkan istrinya dengan 4 orang anak. Setelah masa idah Ummu Salamah selesai, Abu Bakar dan Umar bin Khattab meminangnya, namun ditolak. Kemudian Rasulullah meminangnya, dan Ummu Salamah pun menerima lamaran Rasulullah, dan mereka menikah pada tahun 4 Hijriah. Di antara keutamaan Ummu Salamah, beliau menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Salah satunya Ali Imran ayat 195. Ummu Salamah juga menyampaikan banyak pandangan yang bijak kepada Rasulullah, meriwayatkan hadis tentang bimbingan dan pendidikan untuk muslimah. Ummu Salamah terkenal dengan sifatnya yang sangat bertakwa dan menjauhi perkara-perkara samar, haram, syubhat, ataupun wara. Salah satu contohnya ialah Ummu Salamah seringkali beristighfar, dan salah satu ayat yang turun di sisi Ummu Salamah ialah membahas tentang wara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna tarafu bizunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara syai'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ummu Salamah dikenal cerdas. Kedudukannya dalam hal ilmu adalah nomor kedua setelah Aisyah radhiyallahu anha. Bukti kecerdasan beliau yaitu ketika ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara mandi junub. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengepang rambut. Apakah harus aku lepas apabila mandi junub?" Beliau berkata, "Tidak, cukup engkau tuangkan air ke atas rambutmu sebanyak 3 kali, kemudian engkau tuangkan ke seluruh tubuhnya hingga suci." Hadis riwayat Muslim nomor 330. Kedudukannya yang mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya adalah dari hadis riwayat Muslim nomor 296 yang bunyinya adalah wa kanat hiya wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatkasilani fi ina'il wahidi minal janabah. Itu yang artinya adalah Ummu Salamah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi junub dalam satu bejana. Sekian cerita dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Semoga menjadi teladan bagi kita semua. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.